Analisa teknikal 9 April 2022. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya dalam beberapa hari ini, ya sorry saya nggak banyak update, soalnya ya masih di luar kota itu, tapi hari ini saya udah kembali lagi ke kota asal gitu ya. Jadi mungkin harusnya bisa lebih rutin lagi. Jadi kalau kita lihat ya sejauh ini memang trennya itu sangat bearish. Kalau dilihat dari BTC gitu, walaupun ini sempat ada pump yang cukup tinggi di 8 April kemarin gitu ya. Ini juga apa namanya sampai ke titik resisten gitu, tapi setelah itu turunnya cukup drastis juga. Jadi memang BTC kelihatannya lagi sangat bearish. Kalau kita lihat secara time frame besar pun memang kecenderungannya ya siapapun yang nggak mengerti teknikal pun udah kelihatan ya ini kecenderungannya turun. Nah, tinggal sampai titik mana yang kira-kira aman gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau nge-swing gitu ya atau mau serok spot. Nah, nanti kita coba lihat lagi. Sekarang kita lihat dulu fear and greed-nya dari data-data seperti biasa ya. Jadi seperti ini contohnya itu turun 7 poin. Nah, bayangkan minggu lalu itu sudah netral ya, kayaknya wah udah mulai bullish gitu. Tahu-tahunya sekarang kembali lagi ke fear gitu ya, ke 30. Jadi kalau dikurangi dari minggu lalu itu 22 poin indeksnya berkurang gitu. Jadi memang di posisi ini pasti orang semuanya takut gitu ya untuk masuk. On-chain signal pun juga menandakan sangat bearish sejauh ini. Nah, bagaimana reaksi whales melihat harga yang sudah terkoreksi sampai 42-an ini? Kalau dari whales, itu mereka sebenarnya nggak mengurangi akumulasinya kalau kita lihat ya. Nah, ini contohnya, ini ada pengurangan sedikit, tapi ini naik lagi dan ini cenderung flat sekarang gitu. Terutama juga untuk hari ini weekend gitu, jadi pasti pergerakan juga ya pasti steady di sini aja, flat aja. Bagaimana dengan open interest? Kalau kita lihat dari open interest juga cenderung turun ya. Ini ada sedikit sekali kenaikan pantulan kecil gitu, funding rate juga. Jadi ini menunjukkan bahwa memang trader-trader itu masih ragu gitu untuk masuk ke posisi. Jadi makanya ya untuk harga pun masih berada di sekitaran sini-sini aja gitu. Kalau untuk inflows BTC dari whales gitu ya ke exchange, kita coba lihat itu juga masih flat, ada sedikit kenaikan kemarin di tanggal 6 gitu ya, udah berapa hari yang lalu, ini juga ada sedikit spike gitu. Nah, terutama kalau misalnya ada pump tinggi, nah itu makanya kemarin juga di reject langsung cukup kuat gitu ya di rejectnya, dari sini langsung turunnya drastis ya karena itu tadi. Karena banyak whales yang langsung TP gitu. Serem sekali. Ini flat ya kalau untuk BTC, stok BTC di exchange. Jadi memang kalau kita lihat nggak begitu ada pergerakan maksimal dan cenderung bearish tentunya ya sejauh ini. Ini juga safety score 41, 1 hour, 1 hour candle-nya 5 bearish berarti. Oke, kita lihat sekarang dari trading view. Indikator preset 1 hari bearish 4 jam. Mungkin semuanya bearish ya. Oke, semuanya mengarah kepada bearish sejauh ini. Jadi apa yang bisa kita ambil untuk kesimpulan? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya, yang pertama itu kita harus mengerti secara volume karena saya ini lebih cenderung melihat volume daripada harga gitu ya. Kenaikan harga, penurunan harga itu sudah memang dimaklumi atau wajar gitu ya. Jadi itu kan karena pengaruh psikologi trading juga. Jadi banyak yang udah profit atau udah loss, jadi mereka cut loss. Ini apa namanya sudah profit mereka mau TP, ya itu terserah gitu ya. Jadi trader memiliki psikologi masing-masing. Nah, jadi bentuk harga ini memang karena psikologi itu, walaupun memang kita harus melihat harga sebagai patokannya, sebagai patokan panduan kita untuk melihat kira-kira secara teknikal
arah dalam hal ini BTC itu bisa kemana. Nah, jadi contoh seperti kemarin di sini, saya itu sempat memang tanggal 8 April betul ya, berarti dari sini posisi dari siang gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan di tengah-tengah kemarin itu. Dan sudah di volume profilnya udah tepat gitu ya. Nah, tapi memang agak dekat dengan resisten. Nah, jadi dari sini pun posisi saya itu kalau di VIP saya udah nge-short. Karena saya lihat bahwa memang sekarang di volume profile cenderung ya, itu kalau untuk kenaikan, kalau kita lihat secara volume itu nggak besar gitu. Nah, sedangkan kalau ke bawah itu cukup besar. Jadi pastinya kecenderungan itu ke support gitu ya. Walaupun itu sempat naik juga tinggi, jadi teman-teman VIP juga apa namanya ada yang ragu gitu ya, malahan mau ngelong segala macam. Nah itu kalau kita lihat dari harga ya memang begitu. Takutnya kita digocek gitu ya. Tapi kalau secara volume itu nggak bisa bohong. Nah makanya juga indikator volume ini kita harus bayar gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di exchange juga nggak ada indikator volume gitu, kita nggak bisa, kita harus catat sendiri gitu ya, itu nggak gampang. Nah, kenapa sebenarnya harusnya kan transparan aja gitu dari exchange, oke, volumenya kita harus kasih tahu juga, walaupun mereka kasih tahu sih, tapi nggak ada grafik seperti ini atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi ini lebih menunjukkan arah sebenarnya, pergerakan arah kira-kira akan kemana. Ya nggak 100% tepat juga, setiap indikator pasti ada kekurangan kelebihan ya. Nah, jadi dari sini kita short, ada TP, BNB, apalagi itu merosotnya lumayan jauh kemarin itu. Nah, tapi memang di sini ini juga saya nggak mengantisipasi tiba-tiba ada kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Tiba-tiba naiknya tinggi banget. Nah, di sini pun kita tak jadi ragu nih. Saya sempat jadi udahlah close aja short gitu ya. Nah, padahal yang ini udah TP sih untungnya. Yang di sini saya close short. Ternyata digocek sampai ke sini. Nah, itulah kalau kita melihat harga ya, saya mau sedikit share aja. Jadi kalau misalnya memang harganya udah tinggi pun ada kecenderungan dia balik dulu. Paling enggak ke volume profile yang paling gede dulu nih. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya ini udah cukup dalam di sini ya ada kemungkinan nanti naik ke sini gitu. Ini sekarang bergerak sebagai resistennya, jadi sekitaran 43,5 gitu ya. Apakah hari ini pasti naik? Nah, agak ragu karena weekend. Nah, itu kalau misalnya memang ini nggak weekend sih sebenarnya saya lebih cenderung pasti mau ngelong gitu ya. Ngelongnya di mana? Sebenarnya di sini udah ada support kecilnya gitu ya, terbentuk ini ada dot atau titik biru ini terbentuk dari candle beberapa jam hari ini gitu. Kalau mau paling aman ya di sini ini ada support ya. Support cukup besar di 41 sampai 41 sampai 41.600 gitu. Kalau mau aman banget. Nah, kalau enggak ya deket-deket sini. Tadi pun saya sudah apa namanya untuk VIP saya ada kasih sinyal sebenarnya ngelong gitu. Tapi apa namanya posisinya di mana gitu ya? Kalau nggak salah tadi sekitaran sinilah mungkin kita ngelong. Apakah nanti bisa turun lagi? Ya bisa aja karena ini weekend jadi lebih ke arah sideways biasanya. Nah, tapi untuk lebih aman menurut saya walaupun kebanyakan indikator ke bearish ya, nah dia akan mengarah kepada volume gitu kemungkinannya, apalagi ini udah turun. Tapi kalau misalnya ini udah naik dia turun lagi sampai ke sini ya bisa jadi gitu ya. Nah cuma memang paling gampang atau paling bagus itu ya nunggu di sini. Tapi apakah bakal ke sini kan belum tentu. Nah ada kan yang nggak mau antri tuh. Nah jadi ya bisa HK ya, market price misalnya deket-deket sini gitu, atau apalagi di support kecil ini ya masih lebih aman gitu ya. Jadi untuk strategi hari ini kalau saya lebih ke long gitu, kecuali sudah memang nanti naik, mungkin pertama itu pasti lihatnya dari sini. Ini kan indikatornya memang masih bearish kok. Di sini juga jadi resisten atau resisten besarnya. Nah, tapi dari volume karena di sini ya volume POC-nya, jadi kemungkinan dia akan kembali dulu nih. Tapi mungkin bukan hari ini, kalau hari ini pun ya bagus karena posisi lagi ngelong gitu ya. Kalau enggak pun ya udah mungkin kita cicil long di sini. Nah, mungkin sekitar seperti itu ya.
Kalau dari indikator, teman-teman memang mau melihat price action segala macam, itu tadi saya udah tunjukin memang kebanyakan lebih mengarah ke bearish. Jadi boleh juga kalau misalnya nunggu di sini, apalagi di sini kalau mau nge-short gitu ya, itu lebih aman. Kalau untuk sekarang nge-short ya support aja kita udah terbentuk di sini kan, jadi risk reward-nya sangat kecil. Itu ngapain? Nah, itu jadi teman-teman harus tahu juga begitu ya. Kalau ini kita ngelong kan risk reward-nya cukup gede ya. Jadi reward-nya sampai sini, risk-nya kalau misalnya mau paling jauh ya sampai sini. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya di sini kan lebih cukup aman. Atau misalnya kalau sudah ambil di sini, ya udah supportnya di sini aja. Kalau misalnya udah break ke sini, ya udah kita SL. Gitu aja kalau trading nggak usah dibikin repot gitu ya. Cuma kalau saya personally saya cuman copet-copet aja untuk Sabtu dan Minggu. Weekend ini pergerakan itu karena volume secara keseluruhan gitu ya pasti berkurang. Jadi memang kurang bagus sebenarnya untuk trading. Jadi jangan dipaksakan. Kecuali memang jago copet-copet gitu ya, bisa cari koin yang lagi bullish atau volumenya tinggi. Nah, itu kita bisa misalnya dia lagi retrace, koreksi agak cukup besar. Nah, kita bisa masuk mungkin. Ya naik sedikit ya udah TP, udah nggak pusing gitu. Nggak bisa kita, kalau menurut saya agak susah kalau mau ngeset TP di sini. Wah, udah. Ya bisa aja, itu tergantung dari style orang masing-masing tentunya ya. Cuman kalau menurut saya weekend itu agak ngeri-ngeri sedap lah. Jadi hati-hati jangan dipaksa. Kecuali memang posisi nanti misalnya sampai ke sini, itu risk reward cukup menarik ya. Boleh boleh dicoba gitu. Nah, kalau dilihat dari candle ini ada perubahan warna gitu ya, dari misalnya merah ke kuning nih udah nih. Kuning dan apa namanya? Untuk luarannya itu warna hijau, berarti ada mengarah ke hijau gitu ya, ada mengarah ke naik. Kalau sekarang ngelong gimana? Ya itu kembali lagi berarti di sini SL-nya, tapi ya berarti risk-nya semakin besar. Di sini kita mau ngelong misalnya, ya risk-nya semakin besar, gitu aja. Risikonya semakin besar. Kalau mau ya nunggu resiko paling kecil, ya misalnya dekat support sini kalau misalnya mau spekulasi di support sini. Kalau enggak ya di support sini gitu, tunggu. Jadi teman-teman atur strategi sendiri ya. Jadi jangan suka bingung. Saya ini suka juga ditanya gitu kira-kira, oh saya ada posisi long di sini gitu. Gimana bagusnya? Pertimbangannya apa gitu kan? Dari awal itu kita ngelong kenapa? Apakah cuma melihat oh dia lagi naik kita langsung ngelong? Ya itu salah banget gitu. Kita harus lihat juga dari volume, dari price action seperti apa, kita baru ambil keputusan. Jadi kita tahu gitu, biarpun dia nganti sideways di sini, selama belum menyentuh SL kita di sini, ya udah diamin aja, gitu kan ya. Karena kita udah tahu resiko terbesar kita berapa. Itu reward terbesar kita ya mungkin sekitaran sini gitu. Nah, jadi teman-teman semoga dengan video ini bukan hanya analisa aja, saya selalu berusaha memberikan pandangan-pandangan ya atau trik-trik tips-tips gitu untuk trading itu seperti apa. Kalau misalnya ada yang baru saya selalu kasih tahu gitu. Mungkin teman-teman bisa gunakan atau pertimbangkanlah paling enggak ya. Saya bukan mau menggurui, saya cuma mau share aja pendapat saya seperti ini gitu. Dan ya saya harapkan itu bisa menjadi manfaat bagi teman-teman ya. Jadi jangan kita mengambil posisi karena lagi naik kita langsung ngelong ataupun kita nge-short gitu. Harus ada pertimbangannya atau alasannya lah yang paling gampang. Logikanya itu kenapa? Oh, udah naik tinggi karena udah naik tinggi jadi kita mau nge-short gitu. Ya enggak juga gitu, kalau lagi bullish banget ya bisa aja gitu ya naik terus gitu kan. Jadi kita harus lihat posisinya ini seperti apa, volume seperti apa, ada news-news apa enggak gitu ya. Jadi jangan langsung juga kita contrarian, itu ada juga sih memang trading style-nya orang gitu ya. Wah, kalau naik saya mau short gitu. Kalau turun saya mau long ya. Itu ada style-style orang tapi kita lihat ya short-nya kapan. Nah, itu yang paling penting kan timing. Apalagi kalau misalnya pakai futures dan leverage gede gitu rata kanan. Waduh, ngeri bener. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe serta komen dan share ya supaya ini juga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Bye.